Bagaimana sebuah sistem pendidikan yang seharusnya membentuk para peserta didiknya, ternyata sebagian besar hanya menghasilkan individu-individu yang rendah kreativitas, tidak berpikir kritis, dan kurang visioner. Ditambah jika kita melihat jam pelajaran di Indonesia yang begitu panjang, belum lagi ada tugas sekolah yang mesti dikerjakan di rumah, adalah aktivitas pendidikan yang tidak efektif. Menghabiskan waktu untuk menempuh pendidikan. Sebagian menambah 4 tahun lamanya pendidikan mereka. Bahkan sebagian pula masih menambah lagi durasi pendidikannya. Jika diajukan sebuah pertanyaan, apa arti pendidikan bagi mereka? Akan muncul beragam jawaban, beragam alasan. Namun, mayoritas akan sepakat bahwa tingginya status pendidikan seseorang mempengaruhi persentase tingginya tingkat kesuksesan. Tingkat kesuksesan juga sering dikaitkan dengan tingginya jumlah income seseorang. Yang artinya, semakin tinggi status pendidikan seseorang, semakin tinggi persentase kesuksesannya, semakin tinggi pula income pendapatan seseorang. Sebuah rumus kehidupan yang begitu cantik dan ciamik. Namun persoalannya, selama 12 tahun, apa yang kita dapatkan? Kita dapat ilmu, kita dapat relasi, kita dapat peningkatan kualitas diri. Apakah benar seperti itu? Mari kita coba lihat menurut BPS. Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,83% dari total jumlah populasi 208,54 juta penduduk. Dan 14%-nya pengangguran di Indonesia adalah lulusan diploma dan sarjana atau S1. Coba kita lihat pernyataan berikut dari seorang alumni UNER. Jika dibilang mencari kerja itu susah, kami pun sebagai perusahaan juga kesulitan mencari karyawan. Hasilnya, terjadi ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan kemampuan yang tersedia. Maka, jika kita melihat fakta yang ada, dengan pola pikir kita mengenai pendidikan, jika boleh disimpulkan, ada yang keliru dari cara pandang kita mengenai tujuan dari pendidikan. Bagaimana sebuah sistem pendidikan yang seharusnya membentuk para peserta didiknya, ternyata sebagian besar hanya menghasilkan individu-individu yang rendah kreativitas, tidak berpikir kritis, dan kurang visioner. Ditambah jika kita melihat jam pelajaran di Indonesia yang begitu panjang, belum lagi ada tugas sekolah yang mesti dikerjakan di rumah, adalah aktivitas pendidikan yang tidak efektif. Mereka tidak diarahkan pada kegemaran dan keahliannya. Mereka tidak diberikan waktu dan ekosistem belajar yang efektif dan efisien. Hasilnya, banyak generasi muda kita yang benci dengan sekolah. Pendidikan menjadi sebuah monster yang menakutkan bagi mereka. Karena sistem pendidikan yang demikian membuat mereka memandang belajar adalah hal yang semestinya mereka hindari. Pada akhirnya mereka terpaksa untuk belajar. Dan akhir dari kedua hal tersebut hanyalah agar mereka segera untuk mendapatkan tanda pernah belajar untuk ditukar dengan pekerjaan yang upahnya di bawah standar. Kalau begitu, apa sebenarnya definisi dan arti dari pendidikan? Coba kita baca bersama dan pahami mengenai definisi dan arti dari pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Coba kita fokus pada kalimat bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dan mari kita bandingkan sistem pendidikan di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Apakah sudah mencerminkan apa yang ada pada undang-undang tersebut? Saat ini kita belum membahas mengenai pendidikan dan sistem pendidikan di negara lain yang berhasil menciptakan generasi-generasi para inovator dan para kreator. Di kesempatan lain, mari kita bahas bersama. Video ini tidak dibuat untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi video ini dibuat untuk menjadi renungan bersama. Silahkan beropini di kolom komentar. Saya Gina dari ED Sentra. Terima kasih. Sampai jumpa.
This is where we